Selamat pagi dan welcome back to Eko Pangestu Channel. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sifat-sifat eksponen, beberapa contohnya, dan kalian menyimak beberapa latihan yang seharusnya sudah coba kalian kerjakan. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya akan mengulang sedikit saja bahwa konsep dasar dari perpangkatan ya. Misalkan kita punya A pangkat B sama dengan C. A itu disebut sebagai bilangan pokok atau disebut basis. B-nya sendiri disebut pangkat atau eksponen. Jadi eksponen itu pangkatnya. Sedangkan C adalah nilai atau hasil perpangkatan. Kemudian pada bilangan real ada beberapa sifat yang perlu dipahami tentang eksponen ya. Yang pertama perkalian. Jika A pangkat X dikali A pangkat Y maka sama dengan A pangkat X plus Y. A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Jadi di sini syaratnya harusnya kalian sudah menyimak. Oh, berarti bilangan pokok atau basisnya harus sama. Kemudian A kali B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X kali B pangkat X. A per B dipangkatkan X berarti A pangkat X per B pangkat X sendiri. A pangkat X dipangkatkan lagi Y menjadi A pangkat X kali Y. A pangkat negatif X itu adalah 1 per. Jadi pangkat negatif itu 1 per A pangkat X. A pangkat M per N, pangkat pecahan itu artinya akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan syarat A-nya itu harus positif. M-nya bulat, N-nya harus bilangan asli yang lebih dari 1. Kemudian beberapa sifat-sifat lain, A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Dengan catatan A-nya bukan 0. Bagaimana kalau 0 dipangkatkan 0? Nah, tak tentu. Kalian kalau penasaran bisa dicoba pakai kalkulator 0 pangkat 0 nanti keluarnya apa. Kalau di kalkulator digital biasanya keluarnya error ya, atau tidak dapat dihitung dan semacamnya. Kemudian 0 dipangkatkan X hasilnya 0. 0 dipangkatkan berapapun kecuali 0 pastinya akan menghasilkan 0. Kemudian 0 pangkat min X berarti kalau menurut pangkat negatif di sini berarti 1/0 pangkat X menjadi tak terdefinisi ya. 1/0 kalian bisa coba di kalkulator nanti keluarnya apa. Biasanya keluar E atau error atau tidak dapat dihitung. Untuk beberapa contohnya ya, ini kalian yang belum menyimak bisa disimak video sebelumnya. Saya sudah membahas untuk soal-soal ini. Nah, sekarang untuk latihannya ada 6 nomor. Kita mulai dari nomor yang pertama. Perintahnya adalah nilai dari 2 pangkat min 3 kali. Nah, hati-hati dalam penulisan di sini ini tanda kali ya. Bedakan dengan X. Kalau X itu seperti huruf ya, jadi ada belok-beloknya. Beda ya. Nah, semoga ini kelihatan. 2 pangkat min 3 kali 9 pangkat min 2 per 18 pangkat min 3 ditambah 6 pangkat 12 kali 24 pangkat min 2 per 12 pangkat 3. Nah, kayaknya rumit sekali. Nah, bagaimana mengerjakan soal yang kelihatannya rumit ini? Nah, pertama, kalian usahakan semua bilangan pokok yang ada, yang tulisannya besar, itu dalam faktorisasi prima. Contoh, 2 itu kan sudah prima ya, tidak bisa dibagi lagi. Nah, 9. Oh, 9 bisa kita nyatakan sebagai 3 pangkat 2. Terus diberi kurung. Kemudian 6. 6 itu seberapa? 2 kali 3. Kita rubah. 24. Oh, 24 itu 8 kali 3. 8 itu 2 pangkat 3 kali 3. Kita rubah. Oh, 18. 2 kali 9. 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 12. Oh, 4 kali 3 atau 3 kali 4. 2 pangkat 2 kali 3. Jadi kita rubah dulu semuanya pakai faktorisasi prima. Kalau yang masih faktorisasi prima yang kayak kata. Nah, contohnya tadi 9. Kita bagi berapa sih? Oh, bagi 3. Bagi 3 lagi udah berhenti. Pak dibagi 3 lagi ya jadi 1 kan.
Kita cukup sampai prima. Prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Nah, kita lanjutkan. Setelah tadi kita jabarkan dengan faktorisasi prima, nah masing-masing kita operasikan pakai sifat-sifat. Ingat, jangan pakai sifat sendiri, ya. Tidak boleh membuat sifat sendiri, tidak usah terlalu kreatif. Sini ada 3 pangkat 2 ketemu pangkat min 2. Oh, pangkat ketemu pangkat tadi apa ya? Oh, A pangkat X apa ya? Mana tadi ya? A pangkat X, pangkat ketemu pangkat. Oh, ini berarti pangkatnya diapakan? Dikalikan menjadi 2 pangkat. Ini 2 kali min 2 ke 2 pangkat. 2 kali min 2 min 4. Ini juga ada 2 perkalian terus dipangkatkan. Gimana ya? Ada perkalian dipangkatkan. Mana? Oh, ini. Nah, jadi pada matematik ya, kalau saya sendiri, karena saya juga sebenarnya tidak terlalu suka matematik, tidak ada lah yang suka matematik, kita anggap itu seperti puzzle. Kita punya modal, ada aturan, ada rules-nya. We have certain rules that have to be obeyed, yang harus ditaati. Nah, kita pakai aturan-aturan itu, sifat-sifat itu untuk mengerjakan, tidak usah dibawa terlalu pusing. Ya, ini berarti 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 12. Kemudian ini lagi, pangkat dipangkatkan lagi, ini juga perkalian, pangkatkan masing-masing. 3 kali min 2 min 6, ini min 2 dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek ya. Ubah kecepatan ya, nanti bisa kalian ubah speednya di YouTube menjadi 0,5 atau 0,75 atau 0,25, pasti jadi aneh ya. Setelah disederhanakan, nah kalian lihat bilangan-bilangan di sini. Oh, ternyata bilangan-bilangan pokoknya 2, 3, 2, 3, 2, 3. Nah, semuanya sudah seragam, sudah bentuk paling sederhana. Baru kita lanjutkan. Nah, kita kerjakan yang depan dulu, karena ini ada penjumlahan, kita nggak bisa langsung tambah ke belakang ya. Selesaikan dulu yang ini. 2 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat min 3. Oh, kalau dibagi pangkatnya diapakan? Dikurangi. Jadi misalkan, belum lancar Pak, kalian buat catatan tentang sifat. Nah, ketika mengerjakan, sambil lihat, pakai sifat ini, pakai sifat ini. Itu akan lebih mudah. Kalau dibagi berarti di pangkatnya dikurangi. Min 3 kurangi min 3. Hati-hati, kalau minus ketemu minus ini dikurung. Kemudian, ini juga dibagi, berarti dikurangi. Ditambah yang belakang. Ini 2 kali. Berarti ditambah. Kemudian dibagi, berarti dikurangi. Dikumpulkan 2 dengan 2, 3 dengan 3. Diperoleh. Nah, ini min 3 min ketemu min jadi plus. Min 3 tambah 3, 0. 2 pangkat 0 berapa? Tadi semua bilangan kecuali 0 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Terus ini min 4, min 6, min 4 tambah 6, 2. 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 3 kali 3, 9. Kemudian ini lagi 12 ditambah min 6. 12 kurangi 6. 6 kurangi 6, 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Yang terakhir 3 pangkat 12 kurangi 2, 10 kurangi 3, 7. 3 pangkat 7 berapa? Dihitung 2187. Kemudian ingat, ini ada penjumlahan perkalian. Mana dulu dikerjakan? Perkalian. 1 kali 9, 9. 1 kali 2187 ya 2187. Dijumlah 2196. Ya, intinya kalian harus tekun. Apalagi kalau misalkan karena kemarin kalian sudah daring lama, otomatis biasanya skillnya itu berkurang. Beda dengan yang tatap muka, kalian harus ekstra belajarnya. Kalau saya janji tidak akan menunjukkan soal-soal yang terlalu rumit lah. Ya, levelnya kurang lebih sama dengan yang saya bahas, yang saya sampaikan sebagai latihan. Kalau kalian berusaha, tekun, saya yakin kalian bisa. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kalau tadi ditanyakan nilai, jadi semuanya berupa bilangan, sekarang hanya bentuk sederhana, menyederhanakan. 2xy kuadrat per 3x kuadrat dipangkatkan 3, dibagi 4xy per 3x kuadrat dipangkatkan 3, dipangkatkan 2. Bagaimana? Mumet sekali. Nah, untuk yang belum lancar saya berikan tips lagi. Pertama, ini x nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Ini xy nggak ada pangkatnya, pangkat 1, pangkat 1. Ini 4 juga pangkat 1 kalau mau ditulis lengkap. Nih, jadi kita tulis dulu komplit. Pak, saya sudah lancar lah, yang gitu udah paham. Ya tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian, nah
Di sini lihat, 2 dengan 3 beda, kita nggak bisa operasikan. Tapi X dengan X kuadrat, X pangkat 1 dengan X kuadrat, dibagi, dikurangi. Y pangkat 2 dengan Y pangkat 1, dikurangi. Kemudian yang belakang sama, 4 dengan 3 kita tidak bisa utak-atik dulu ya. Nah, terus X pangkat 1 dengan X kuadrat ini, dikurangi. Kemudian Y pangkat 1 dengan Y pangkat 3, dikurangi. Diperoleh. Nah, terus bagaimana? Di sini ada pangkat di luar, penting. Semuanya kena pangkat. Pangkat ketemu pangkat apa? Dikali 2. Ini pangkat 1 kali 3, pangkat 3. Min 1 kali 3, min 3. 1 kali 3, 3 per 3 pangkat 3. Dibagi, lakukan hal yang sama, diperoleh 4 pangkat 2. X min 2, Y min 4, dan 3 pangkat 2. Terus, nah ingat, operasi pada pecahan, bagi itu jadi perkalian. Kemudian untuk yang belakang, pembaginya dibalik. Menjadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 4, X pangkat min 2, Y pangkat min 4. Kita lanjutkan, ini kita bisa kalikan. Karena sudah bukan penjumlahan ya, boleh langsung operasikan. 2 temannya mana? Ini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Berarti 3 kurangi 4. 3 mana? Ini 3 pangkat 2. Mana temannya? Ini dibagi kan, ini per. Ya, karena ini kan kalikan ke sini. Terus per sini. Berarti, min 3. Min 3. Ini 3 pangkat 2 kurangi 3. Kemudian, min 3 kurangi min 2 untuk X-nya. Kemudian, Y-nya 3 kurangi min 4. Sederhanakan, itu min 1, 3 pangkat min 1, X pangkat min 1, Y pangkat 7. 2 pangkat min 1, pangkat negatif mana tadi ya? Pangkat negatif, belum terbiasa, ya nggak apa-apa, nyontek dulu. Sepet. Kok malah salah ngeklik saya. Komentar ya, ini betul. Berarti ini jadi 1 per 2 pangkat 1 atau setengah. Ini sepertiga. X pangkat min 1 seper X pangkat 1 seper X. Terus Y pangkat 7. Sederhanakan, kita kalikan. 1 kali 1 kali 1 ya 1. 1 kali Y pangkat 7 Y pangkat 7. 2 kali 3 kali X 6X. Nah, misalnya ada yang nanti yang bertanya, cara saya agak berbeda langkah-langkahnya tapi hasilnya sama. Nah, pada soal-soal tertentu pada matematika, apalagi sudah level SMA, akan banyak soal yang bisa dikerjakan dengan multiple ways, jadi dengan banyak cara. Asalkan kalian mengerjakannya sesuai kaidah yang ada, tidak buat sifat sendiri misalkan, kemudian mengikuti kaidah-kaidah matematika yang lain, meskipun jalurnya berbeda, hasilnya sama, maka itu tetap benar, tidak masalah. Ya. Nanti akan lebih dieksplor ketika logaritma. Itu lebih banyak lagi caranya. Kalau perpangkatan tidak terlalu. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, bentuk sederhana lagi dari bentuk eksponen irasional. Nah, irasional itu akar. Nah, kayak gini. Kira-kira bagaimana? Akar-akaran. Tadi akar mana ya? Akar. Yang ada akar. Ini. Ya, sifatnya adalah pangkat pecahan. Kita lihat. Ini akar 3. Ini ada akar, ini 4. Berarti jadi 3 per 4. Ini 3, ini 2. Jadi 3. Berarti 3 per akar 3 per 3. Kemudian pangkatkan di luar, tulis lagi. Lanjut. Ini sama-sama X. Terus dikali. Nah, ini tadi saya bilang, ini kalau X seperti ini, kalau kali seperti ini. Bedakan ya. Kalau dikalikan dengan bilang kelompok sama, diapakan? Dijumlah. Kita jumlahkan. 4 dengan 3 penyebutnya beda. Samakan jadi 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali akar 3, 3 akar 3. 12 bagi 3, 4. 4 kali akar 3, 4 akar 3. Kita jumlahkan jadi 7 akar 3 per 12. Jadi kunci di awalnya tadi kalian berubah pakai sifat pangkat pecahan. Nah, sudah ketemu seperti itu, sudah sederhana. Ya, karena perintahnya sederhana. Ini kan kayaknya ribet banget. Pangkat mau pangkat ya pangkat dikalikan. 7 kali 1, 7. Akar 3 kali akar 3. 2. Berapa? 3. Akar 9 ya. 3. 7 kali 3, 21. Terus 12 kali 2, 24. Jadi ketika mengalihkan, ya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atas dengan atas, bawah dengan bawah. 7 kali 1, 7. Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 9 kan.
7 kali 3 21. Terus 12 kali 2 24. Oh, ternyata hasil akhirnya X pangkat 21 per 24. Kita sederhanakan pangkatnya. Oh, semuanya bisa dibagi 3. Ini pecahan boleh sederhanakan. Nanti 7 per 8. Oke, ini memang agak rumit. Nanti kalian mungkin kalau mengerjakan pelan-pelan dulu nggak apa-apa. Nomor 4. Bentuk sederhana lagi dari ini. Wah, tambah mumet lagi kelihatannya. Kadang pada matematik, soal yang kelihatan sulit ternyata ya memang sulit. Kadang kelihatan sulit ternyata mudah. Dan sebaliknya. Intinya tekun ya, kuncinya tekun. Oke, kita lanjut. Ini soalnya ya. Oh, pangkat negatif. Tadi gimana pangkat negatif? Wah, nyontek lagi lah, lupa. Oh, ini pangkat negatif ternyata. Pakai seper. Jadi dirubah seper X kurangi seper Y per seper X tambah seper Y. Nah, saya rubah penulisannya seperti ini kan karena banyak per kayak mumeti gitu ya, bikin bingung. Saya ubah jadi pembagian. Kemudian, oh ini XY penyebutnya beda. Kita samakan, kalikan saja kalau variabel penyebutnya. Jadi XY. XY dibagi X. Y kali 1 ya Y. XY dibagi Y. X kali 1 X. Jadi Y min X. Hal yang sama kita lakukan dengan yang belakang. Kita peroleh bentuk ini. Terus, oh pembagian pecahan lagi. Gimana? Jadi, kali. Kemudian yang belakang ini dibalik. Jadi XY per Y plus X. Kemudian, oh ini sudah perkalian. Bisa dicoret ini. Ceret sama. Oh, Y-nya juga coret. Ceret. Tersisa Y min X per Y plus X. Biasanya diurut berdasarkan alfabet menjadi min X plus Y per X plus Y. Ya, hafal ya urutan alfabet A sampai Z. Lanjut. Nah, ini mungkin agak panjang waktunya. Nah, nomor 5. Oh, ini lagi. 69 pangkat 12 kurangi 69 pangkat 11 kurangi 136 dibagi 69 pangkat 11 kurangi 2. Kalau kalian hitung pakai kalkulator, banyak sekali ini pangkat 12. 69 kali 69 dan seterusnya. Gimana ya? Nah, ini kadang kita tidak menyadari bahwa kita harusnya bersyukur adanya sifat-sifat pada materi matematika itu untuk mempermudah kita. Nah, perhatikan triknya di sini. Saya tulis ulang, kemudian 12 bisa saya rubah jadi 11 tambah 1. Iya enggak? Iyalah. 11 bisa saya rubah jadi 11 tambah 0. Iya enggak? Iya. Nah, kemudian ini kalau penjumlahan jadi apa? Mana? Nah, sifat itu berlaku tidak hanya dari kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri. Oh, ini. Jumlah jadi apa? Kali. Kita jadikan 69 pangkat 11 kali 69 pangkat 1. Ini juga 69 pangkat 0. Nah, 69 pangkat 0 berapa? 1. Ya, semua bilangan kecuali 0 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian pakai sifat distributif. Distributif kayak apa? Ingat nggak? Oh, A kali B plus C, AB plus AC. Atau A kali B min C, AB min AC. Kita ambil faktor yang sama yaitu 69 pangkat 11. Saya keluarkan. Nah, kemudian tersisa siapa? 69 kurangi 1. Dikurangi 136. Kita lanjutkan. 69 kurangi 1 berapa? 68. Kita peroleh bentuk ini. Wah, masih belum sederhana. Gimana? Nah, 136 kita bisa rubah menjadi 2 kali 68. Sekarang untuk pembilang mereka punya faktor yang sama, yaitu 68. 68 ini saya keluarkan. Pak, kok nggak ditulis di depan? Di belakangnya sama aja, nggak masalah ya. Ini karena di sini sudah belakang, saya tulis di belakang lagi. Nah, untuk yang depan tersisa siapa? 69 pangkat 11 dikurangi 2. Oh ini dengan ini sama. Boleh nggak dicoret? Boleh. Kenapa? Ini hubungannya perkalian. Ini dengan ini. Boleh coret. Tersisa sebanyak 68. Nah, dicermati. Nomor 6. Nah, ini tadi kayaknya mumet banget. Ternyata lihat. Pendek. Nilai X yang memenuhi 3 pangkat X min 4 sama dengan 1. Ini semua masuk ke persamaan eksponen materi selanjutnya. Ini dikenalkan dulu yang bentuk yang sederhana. Ada 3 pangkat X min 4 sama dengan 1. Nah, perlu kalian ingat untuk pengerjaan persamaan eksponen itu yang paling dasar adalah bilangan pokok harus sama. Ini bilangan pokoknya gimana? Ini 3, ini 1. Oh, beda. Paksa agar sama. 1 bisa saya rubah jadi 3 pangkat 0. Iya enggak? Iyalah, kalau kalian udah paham ya. Oh, sudah sama bilangan pokoknya, ambil pangkatnya.
X min 4 sama dengan 0. Ambil pangkatnya saja. Berarti X-nya 4. Min 4 pindah ruas ya, jadi 0 plus 4, jadi 4. Ternyata nilai yang memenuhi X-nya adalah 4. Oke. Sudah habis ya. Wah, ini lumayan lama untuk pembahasan. Memang ya. Jadi, itu dulu untuk pembahasan latihan. Untuk kemarin yang sudah mengerjakan, biasa dicek, oh ada yang beda, tapi kalau sekali lagi sesuai aturan matematika tidak buat sifat baru kok hasilnya sama, nggak masalah. Oh ternyata beda Pak, ada yang keliru di sini. Ya silakan dicek, oh kelirunya di mana, oh diperbaiki. Belajar dari kesalahan, learning from mistakes. Misalkan Pak, kayaknya punya Pak Eko keliru deh. Ya silakan pesan Japri ke saya ya, nggak apa-apa. Karena kan saya juga manusia, ada tempatnya salah, bisa pas lupa dan semacamnya. Itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan see you next time.